Para rawuh ingkang kula hormati, sakniki tentang kegiatan penyiar sholawat wahidiyah di berbagai tingkatan, karena yang namanya amalan sholawat wahidiyah setelah diijazahkan mutlak lahir tahun 1963 wonten Kedunglo Kediri Jawa Timur dengan sang mu'alif atau pentaklif sholawat wahidiyah, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu, mu'alif sholawat wahidiyah niki lahir tahun 1916, wafat tahun 1989 Masehi. Niki mu'alif sholawat wahidiyah. Walaupun berupa amalan sholawat untuk menjaga kemurnian sholawat wahidiyah dan ajaran wahidiyah yang sesuai bimbingan Mbah Yai Majid, maka sejak kelahiran sholawat wahidiyah itu pula didirikan sebuah organisasi. Namanya zaman semonten dalam liku-liku sejarah perjuangan wahidiyah awalnya masih berupa panitia penyiar sholawat wahidiyah. Kemudian selang beberapa tahun disempurnakan menjadi PSW, penyiar sholawat wahidiyah. Dan di akhir perjalanan kita memenuhi undang-undang pemerintah, maka kita terdaftar sebagai organisasi PSW Jombang, penyiar sholawat wahidiyah Jombang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki sedikit saya khususkan kepada remaja, karena malam hari ini sponsor Mujadah Triwulan adalah remaja. Wonten sebuah kutipan dawuh yang dalam buku-buku itu dikutip dan disampaikan oleh Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inna fi yadi subban amrol ummah wa fi aqdamihim hayataha. Kenapa remaja di dalam berorganisasi kepengurusan perjuangan penyiaran sholawat wahidiyah, remaja juga diberi porsi, diberi satu ruang untuk menyponsori dan untuk memperjuangkan menyiarkan sholawat wahidiyah dan ajarannya atau bagian daripadanya. Sesuai dawuh niku, di tangan dan di pundak remajalah maju dan mundurnya peranan umat manusia dan kehidupan umat manusia. Nyun sewu nek bung ingkang sampun sepuh-sepuh niki, kala wau kula panggih kalih yai-yai sepuh sekitar mriki. Kula tangleti jenengan lahir tahun pinten yai? Enten sing tahun sekawan doso 6, enten sing sekawan 50 gangsal, sakmenika sampun sepuh-sepuh. Banyak menceritakan tentang Madiun. Madiun niki ceritane paling heboh sak Indonesia tahun 1925. Terjadi kemelut-kemelut di negara kita setelah dinyatakan merdeka tahun 1945. Tahun-tahun yang disebut dalam catatan sejarah itu merupakan tahun-tahun sebagai tonggak sejarah peradaban umat dan kehidupan di negara kita. Maka sering
dawuh inna fiyadi subban amrol ummah ini menjadi motivasi tersendiri untuk para remaja. Dan yang ingin kami sampaikan secara khusus, nyuwun sewu, dalam kita berbangsa dan bernegara, nek gulungan pejabat niku kitabe kan wonten kalih nggih. Nyuwun sewu Pak Camat nggih. Para pejabat niku kitabe dadi seorang umarok pemimpin kan wonten kalih. Setunggal Pancasila, nomor kalih Undang-Undang Dasar 1945 niku kitab pegangane umarok para pejabat, Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Mbah Lurah niku. Nek kitabe para ulama Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma', Qiyas niki nek kita para orang NU, orang Ahlu Sunnah wal Jamaah mboten cukup Quran karo hadis, tapi Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, ingkang badhe kula aturaken dan menjadi catatan penting untuk para remaja niki mestine piwulange para pejabat dateng kita ning nyuwun ngapunten niki kula waosaken. Dalam kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, bila berpayung hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk mengayomi segala aktivitas kita hidup bersosial, beragama, karena teng Indonesia niki beda-beda paham, beda-beda pun beda sedayanipun. Mila teng Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 dan ayat 3 niku intinya berbunyi sinten mawon sing urip ning Indonesia kudu duweni agama berketuhanan. Nah, nek pun berketuhanan seperti kita yang orang Islam itu mempunyai agama namanya Islam. Di Indonesia tidak cukup hanya beragama, tapi diperbolehkan mengeluarkan pendapat, berorganisasi, dan itu dijamin oleh undang-undang. Sedangkan pasal 29-nya ayat 1 di dalam kita beragama, di dalam kita berorganisasi, pemerintah hadir menjamin kemerdekaan kita di dalam meyakini tentang imaniyah kita, tentang agama kita, dan tentang keorganisasian kita. Mila para rawuh, dasar payung hukum inilah yang menjadi satu pegangan kuat di dalam perbedaan kita ini. Tidak ada masalah. Amalane napa mawon, organisasine napa mawon, agamane bahkan napa mawon, pokok duweni agama teng Indonesia niki sah dan boleh secara konstitusi, secara hukum undang-undang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama remaja yang menyponsori acara mujadah pada malam hari ini. Dengan kekuatan dan legalitas yang kita miliki, penyiar sholawat wahidiyah Jombang Kabupaten Madiun, kami sangat berharap terutama dari para pemuda, monggo acara-acara seremonial seperti mujahadah rubu usanah yang disponsori pengurus tingkat kabupaten, mujahadah syariah yang disponsori pengurus penyiar suara hidayah tingkat kecamatan maupun usbuiyah tingkat desa, dan mujahadah di mujahadah keluarga atau mujahadah harian itu terus dan terus ditingkatkan. Bahkan sesuai dawuh Inna fiyadi subban amrol ummah,
Pemuda harus berani tampil di depan untuk menjadi satu pemicu. Pemicu dos pundi? Acara-acara seremonial sebagai penyiaran secara umum tentang amalan sholawat wahidiyah ini bisa sampai ke setiap penduduk negeri tanah air kita. Ya nek adoh mungkin jangkauannya terlalu lama. Paling boten dos pundi carane sholawat wahidiyah niki saged dipahami, saged diamalne tujuane ngoten oleh keluarga kita lan tanggi tepalih kita. Niki tujuan utama visi dan misi penyiar sholawat wahidiyah yang selalu menyiarkan amalan sholat wahidiyah dan azan wahidiyah kepada masyarakat luas tanpa pandang bulu dan golongan dengan arif dan bijaksana. Mugi-mugi mawon teruse candake niki tentang ilmiah kandungan sholat wahidiyah mangke insyaallah badhe kaaturaken kalian panjenenganipun Gus Ulum.